Yes, hari ini saya bawa tema ini cukup menarik. Iya kan? Beautiful feet. Katakan bersama saya, beautiful feet. Wah, ini jarang ada yang bahas beautiful feet, ya kan? Makanya putri saya lihat tema khotbahnya, apa ini Pak? Beautiful feet. Dengarkan khotbahnya, ya kan? Kaki yang indah. Amin, saudara. Karena Alkitab itu memang banyak berbicara mengenai tubuh, saudara. Mengenai mata, mengenai tangan, mengenai kaki. Nah, itulah Tuhan berbicara mengenai tubuh kita, ya, bahwa pertama Tuhan itu sangat mau bahwa tubuh kita kudus, katakan amin. Ya, kata firman Tuhan demikian, jika matamu terang, maka baiklah hidupmu. Jika matamu gelap, betapa gelapnya kehidupanmu dan hatimu, ya. Mata adalah pelita tubuh. Maka itu dikatakan the eyes is the lamp of the body. Jika matamu gelap, betapa gelapnya. Maka Tuhan itu berbicara mengenai tubuh, tangan, kaki, mata. Maka itu semua harus baik. Mengenai hati. Baik, kita lihat dahulu apa kata firman Tuhan. Next slide. Alkitab berbicara mengenai tubuh. Yang pertama, mata kita harus indah. Mata kita harus baik. Katakan bersama saya, mataku harus baik. Ya. Kalau mata kita baik, semuanya baik, saudara. Amin. Tapi kalau kita pakai kacamata gelap, semuanya kelihatan gelap. Kacamatanya tidak gelap, kacamata yang glasses begitu, semuanya jelas, kelihatan apa adanya. Tangan kita harus baik, katakan amin. Tangan kita harus baik, kaki kita pun harus indah dan baik. Artinya apa? Tangan tidak mencuri, kaki juga melangkah yang tempat yang baik, mata kita juga indah, melihat yang baik. Lidah kita pun harus baik, mengeluarkan perkataan yang baik, bukan perkataan sembrono, bukan perkataan kutuk, bukan juga menghujat. Tuhan juga berbicara mengenai lidah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, bahkan Tuhan berkata hati kita harus indah dan baik, karena hati yang kotor akan membawa kepada perbuatan dosa dan kecemaran tubuh. Maka ayat pembuka itu dalam Matius 15 ayat 19. Boleh Pak Jimmy baca di situ ayat pembuka. Injil Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19 demikian bunyinya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Katakan hatiku harus baik. Amin. Kalau hati kita jahat, maka mulut kita pun jahat. Hati kita jahat, pikiran kita jahat, perbuatan kita jahat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kaki. Kaki yang indah itu seperti apa, ya? Karena Tuhan bicara mengenai tubuh kita itu ternyata diperhatikan semua oleh Tuhan. Ya, next slide. Apa kata Alkitab? Dalam organ tubuh yang berdosa bisa membuat binasa jika tidak bertobat. Markus 9:43-48. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Apa itu neraka? Alkitab mencatat api yang tak terpadamkan. Yang kedua dikatakan ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Ayat 45, jika kakimu, apa dikatakan firman Tuhan? Menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu Alkitab jelas, ya, dikatakan ulatnya tidak akan pernah mati, mengkerayangi, apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Nah, artinya apa? Di sini sebelum ayat ini Tuhan berbicara apa? Ketika kita melihat dan mengingini sudah berzina dalam hati, maka itu Tuhan berkata jaga mata kita, katakan amin. Bukan berarti Tuhan mau mata dicungkil, tangan dipotong, kaki dipotong. Artinya apa? Hidup kita harus dijaga baik-baik, saudara.
Karena kalau tangan menyesatkan, kaki menyesatkan, bisa masuk neraka, berarti siapa yang bisa selamat, saudara? Maka itu puji Tuhan, Allah mengutus putranya yang tunggal 2000 tahun yang lalu, karena manusia semua berdosa, manusia semua lemah, tidak berdaya, manusia tanpa juru selamat tidak mungkin selamat. Maka itu kita bersyukur, kita punya juru selamat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita, katakan amin. Semua manusia berdosa, katakan amin. Tak mungkin, saudara, dengan katakanlah kita bisa berbuat salah dari tangan, dari mata, dari kaki. Itu yang Tuhan katakan. Betapa sulitnya keselamatan itu, saudara. Maka kita perlu, singkatnya adalah juru selamat. Oke, baik. Hari ini karena dikatakan kaki yang menyesatkan itu seperti apa? Karena kaki yang indah, kita perlu tahu apa itu kaki indah. Tapi kaki yang menyesatkan seperti apa? Iya kan? Kaki yang indah kalau secara orang dunia, ya kan? Biasanya kalau ini biasanya para ibu-ibu di sini, ya kan? Kaki yang indah itu apa? Yang kaki di mani-pedi itu indah, ya kan? Ya kan, biasanya itu istri saya sama anak putri saya itu kaki jadi mani-pedi. Sekali peristiwa saya ikut coba itu apa mani-pedi, disikat-sikat, geli semua, saudara. Ya kan? Coba kaki yang kapalan, nah itu kan gak indah. Kukunya ke sana ke sini, miring sana miring sini. Ternyata mani-pedi itu dibersihkan, kukunya dibentuk begitu, saudara. Wah, jadi indah setelah itu, cinclong begitu, ya kan? Nah, saya geli, saudara. Waduh, gak usah, saya bilang, saya potong sendiri saja. Jadi kalau bagi orang dunia, kaki yang indah itu kaki yang di mani-pedi, dibungkus kaos kaki yang kelihatannya bersih, ya kan? Coba kaki kapalan, kaki yang kotor, kukunya berantakan, itu tidak indah di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan. Amin. Apa yang indah di mata manusia belum tentu indah di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat secara rohani. God sees spiritual. Man sees just the outer part. Kita hanya melihat bungkus dan casingnya saja, saudara. Tapi Tuhan melihat kaki yang indah itu berbeda, saudara. Mau dibungkus kaos kaki, mau di mani-pedi, tapi kalau hidupmu kacau, itu tidak indah di mata Tuhan. Baik, kita akan belajar itu. Sebelum kita belajar kaki yang indah, apa itu kaki yang tidak indah? Ya, next slide. Oh, ini tangan dan hati dulu ya. Tangan dan hati mempengaruhi kekekalan. Nah, kita pilih ayat ini sering saya kutip. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Masuk dalam kerajaan surga. Orang yang apa? Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu. Tangan pun harus bersih, hati pun harus murni. Ya, oke, next. Ada hari ini yang dibahas adalah kaki. Kaki yang tidak indah itu seperti apa? Kita baca Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari apa? Kejahatan. Kaki yang tidak indah di mata Tuhan adalah kaki yang melangkah melakukan kejahatan. Kejahatan seperti apa? Dijelaskan lagi dalam Amsal 1:15-16. Hai anakku, janganlah kau hidup menurut tingkah laku mereka, artinya tingkah laku orang fasik dalam ayat sebelumnya. Tahanlah kakimu daripada jalan, karena kaki mereka lari menuju apa? Kejahatan, bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Berarti ini biasa pekerjaan, katakanlah perampok, pembunuh, ya katakanlah orang-orang yang melakukan kejahatan, robbery, kefasikan, pencurian atau juga pembunuhan, hal-hal seperti itu, ya. Kaki yang melangkah untuk melakukan kejahatan, bloodshed. Nah ini saudara, kalau kita perhatikan ini, ternyata langkah-langkah kaki kita dipantau dari surga, katakan amin. Wow, bukan cuma hati kita, tapi langkah-langkah kita ketika kita mau melakukan kejahatan, Tuhan sudah tahu. Kain mau membunuh Habel, Tuhan sudah tahu, Tuhan peringatkan. Hati Kain panas, mukanya muram, kakinya melangkah. Dia bunuh adiknya sendiri karena panas hati. Itulah, maka itu hati-hati dengan kaki kita, kemana kita melangkah, ya.
Jangan sampai kaki kita melangkah melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Itu tidak indah di mata Tuhan. Lalu kaki apa lagi yang tidak indah? Bukan saja melakukan kejahatan. Langkah-langkah kaki kita kalau ke tempat yang tidak baik, itu akan membuat tubuh kita menjadi cemar. Ya baik, kita belajar firman hari ini. Next, kaki yang tidak indah yang kedua, kaki menuju maut. Ternyata ada kaki menuju maut. Dalam Amsal pasal 5 ayat 3-6. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu. Langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti apa? Empedu. Tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju apa? Maut. Langkahnya menuju dunia orang mati, Sheol atau hell. Ya. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Salah satu contohnya adalah Delilah. Nah, orang yang terkuat diurapi oleh Tuhan diciptakan namanya apa? Simson. Bisa mengalahkan 1000 orang Filistin sendiri. Tangan kosong hanya dengan rahang keledai. Kalahnya sama Delilah. Lah iya saudara. Ya, lalu dia ketahuan, ditanya bagaimana dia, rambutnya disitulah sebagai nazir Allah. Ya cari tahu, ya dia dibayar saudara. Inilah istri pejabat negara pengkhianat, cinta demi 1000 perak saudara. Cintailah istrimu, katakan amin. Harus setia, katakan amin. Hati-hati banyak dirilah di pinggir jalan, amin. Puji Tuhan. Maka itu saudara katakanlah, hai anak-anak muda, ini sebetulnya nasihat bagi anak-anak muda kalau kita baca dalam Alkitab. Nasihat bagi anak-anak muda. Bukan cuma bagi anak-anak muda, bagi om-om yang genit juga. Jangan sampai kita genit-genit. Amin. Sama istri saja. Amin. Puji Tuhan. Karena Delilah ini berbahaya sekali. Simson yang kuat diurapi Tuhan, sayang sekali jatuhnya karena wanita yang memang menghancurkan hidupnya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia yang kuat dibutakan matanya sampai buta saudara. Akhirnya dia diborgol, iblis memborgol dia. Dia ditawan, dia buta, tidak berdaya. Tapi puji Tuhan karena dia bertobat, dia berdoa, katakan matinya dia kembali membunuh orang Filistin, karena itulah destinasi hidupnya untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang pada saat itu menindas bangsa Israel. Nah saudara terkasih dalam Kristus, inilah kita belajar bahwa kaki bisa menuju maut adalah kaki kolgel ini sangat berbahaya ya. Kelihatannya sudah dikatakan bibir perempuan wanita katakanlah seperti ini menitikan tetesan madu ya kan. Pakai lip gloss, pakai macam-macam ya kan. Melangit mulutnya lebih licin, tapi kemudian dia pahit seperti empedu, tajam seperti pedang bermata dua. Kadang-kala orang hanya melihat casingnya. Dalamnya ada virusnya, saudara. Virus penyakit dan virus dosa, kenajisan. Kita harus menjaga hidup kita kudus, katakan amin. Mari saudara ya, jadi inilah jerat iblis kepada anak muda. Kepada orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan, hancur saudara. Salah satunya dikatakan menuju jalannya sesat tanpa diketahui ya, menuju maut. Itulah kata firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kaki yang melangkah ke situ, tahanlah kakimu, kata firman Tuhan tadi. Next, kita mencatat apa? Upah ketidaksetiaan atau perzinahan, kemesuman, apa kata firman Tuhan? Sebab itu hai anak-anak, dalam Amsal 5:7-11, dengarkan aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ayat 8, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Amin. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Jangan ke rumah-rumah bordel itu, saudara. Jauhkan dari pintu-pintu bordel itu, saudara. Ada amin. Tempat-tempat kemesuman. Firman Tuhan itu sangat clean and clear, saudara. Katakan amin. Karena itu merusak rumah tangga. Saya sih gak usah malu-malu karena ini firman Tuhan. Ada amin. Banyak anak muda hancur hidupnya. Karena apa? Karena ini jauhkan. Jangan dekati pintu rumahnya. Kata firman Tuhan jelas sekali ya.
tempat-tempat kelabing bar yang katakanlah membawa kepada hal-hal yang seperti itu, ya. Jauhkanlah, ya. Kenapa kata firman Tuhan? Biasanya orang kesini ke tempat kelabing bar baru setelah mabuk mereka melakukan hal demikian, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ayat 10. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal itu. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Akhirnya habis uangnya, oleh banyak orang habis uangnya karena dirilah. Banyak sudah, banyak terhipnotis, ya kan? Sehingga katakanlah uangnya harusnya masuk ke rumah sendiri, kepada istri, kepada anak-anak. Ya ilah, masuklah ke dirilah, kenalah pelet saudara. Dirilah datang matanya begini-begini, ngikut saudara langsung. Nah, kita tolak roh pelet dalam nama Yesus, katakan amin. Baik para istri berdoa lebih kencang bagi suami-suaminya, ya kan? Nah, makanya istri juga harus ya romantis begitu, ya kan? Jangan sudah 20 tahun lalu dia juga sudah jadi gendut, ya kan? Puji Tuhan istri saya masih 48 kilo, ya mungkin iya. Puji Tuhan, dahulu sekarang selama-lamanya tetap sama. Ya puji Tuhan. Saudara, kita harus selalu cinta Tuhan yang berikan bagi kita, katakan amin. Ya jangan sampai Tuhan tidak suka ketidaksetiaan dengan pasangan, karena itulah lambang tidak setia itu perzinahan. Pezina tidak bisa masuk surga, karena firman Tuhan demikian berkata. Kaki yang indah ini seperti apa? Apa sih yang dipandang Tuhan kaki indah? Tentu bukan kaki yang bersih, medi-pedi seperti itu. Kaki beautiful feet yang hari ini kita akan belajar menurut Alkitab. Adanya dahulu di bahasa Inggris, baru terjemahan bahasa Indonesia tidak lengkap. Next, kita akan belajar di sini kaki indah. Beautiful feet is a preacher feet. And how dalam Roma pasal 10 ayat 15 kita masuk ke bahasa Inggrisnya, Romans 10:15. And how shall they preach except they be sent, as it is written. Nah, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Betapa indahnya kaki penginjil yang menyampaikan kabar baik, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi lagi. Kaki penginjil dari kota ke kota, desa ke desa, pintu rumah ke pintu rumah, dia menyampaikan kabar baik supaya orang tidak masuk neraka tapi masuk dalam kerajaan surga, katakan amin. Kita perlu kabar baik, katakan amin. Saudara, kalau mau mempunyai kaki yang indah, mulailah menginjil, katakan amin. Kenalkan Kristus kepada orang lain, saudara. Kenalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah segalanya, saudara. Dia juru selamat, dia penyembuh, dia kebangkitan dan hidup, dia melepaskan dari setan-setan, dialah hidup kekal itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua butuh Tuhan Yesus, katakan amin. Ceritakan, saudara. Menginjil itu hanya ceritakan Yesus kok, gampang. Ceritakan Tuhan, betapa dia baik, mati bagi dosa kita. Dia bangkit di antara orang mati, naik ke surga. Dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela kita, menyediakan rumah bagi kita di surga, dan dia akan datang kembali menjemput Anda dan saya, katakan amin. Indah, saudara. Betapa indahnya kaki penginjil ini, kata Tuhan. How beautiful are the feet who preach the gospel, who preach the gospel of peace. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi penginjil-penginjil yang diutus ini, seperti ada tertulis betapa indahnya. Nah, kurang lengkap. Kaki yaitu penginjil, ya. Beautiful the feet of them that preach the gospel of peace. Kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Injil itu adalah kabar baik. Oleh Injil kamu diselamatkan, katakan amin. Asal kamu pegang teguh kepada Injil itu. Baik, saudara, ini yang luar biasa. Kaki penginjil ini yang disebut indah di mata Tuhan, karena dia menyampaikan kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar sukacita. Injil adalah kabar baik, ya. Maka itu kita perlu footprint of the penginjil itu, saudara. Maka sudah terkasih dalam Kristus, Alkitab berkata demikian dalam Efesus. Kenakanlah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, katakan amin.
Termasuk kerelaan untuk memberitakan Injil itu pertama, saudara, kita perlu kerelaan hati. Katakan amin. Harus rela, tidak mudah, saudara. Membuka mulut cerita Yesus itu nggak mudah. Tapi Tuhan akan mampukan kita untuk menginjil. Katakan amin. Bagaimana Tuhan aku bisa masuk ke orang ini? Dia perlu dengar kabar baik. Dia juga tersesat, ya. Ada banyak orang mungkin sakit. Saudara bisa mulai ketika, Pak, boleh nggak saya doakan Bapak? Dalam nama Yesus dia mengalami kesembuhan. Yesus dimuliakan, katakan amin. Mungkin dia berbeban berat, saudara mungkin bisa menjadi penasihat bagi orang itu melalui ayat-ayat firman Tuhan, sehingga saudara dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itulah yang indah ketika kita membuka mulut kita, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil sebagai pengkhotbah. Perhatikan kenapa indahnya. Coba tidak ada penginjil, apa yang terjadi, saudara? Pengkhotbah, makanya dikatakan preacher, ya. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Yunus dipanggil Tuhan sebagai pengkhotbah, saudara. Ada amin. Yunus, aku pilih kau, kata Tuhan. Pergi ke bangsa Niniwe, beritakan mereka harus bertobat. Bangsa itu kalau enggak mau ditunggang balikan dalam 40 hari, saudara, akan hancur kota itu. Beritakan apa? Kata Tuhan, bilang aja bahwa kota itu akan binasa dalam 40 hari. Itu saja pesannya. Wah, Yunus gak mau. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia masuk ke bawah dek kapal. Dia lari, ngamuk itu lautnya. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, katakan amin. Mau di mana kita bersembunyi, dia lihat kita. Akhirnya kita tahu kisah itu, dibuang undilan, dia lempar ke laut, masuk ke perut ikan. Ternyata apa yang Tuhan buat, segala sesuatu adalah baik. Katakan bersama saya, Tuhan baik. Tuhan izinkan dia masuk perut ikan karena Tuhan mau proses hidup dia. Amin. Iya kan? Kenapa? Di perut ikan itu dia nggak makan, nggak minum. Ternyata dia puasa 3 hari. Disitulah Tuhan persiapkan dia lebih dahsyat lagi, katakan amin. Dia puasa 3 hari. Disitulah baru dia bergejolak. Dia bilang, Tuhan, izinkan aku, lepaskan aku Tuhan. Aku bebaskan dari perut ikan neraka ini. Kalau kita pelajari itu, ya Sheol. Kalau aku keluar bebas, aku akan lakukan apa yang kau minta Tuhan. Pergi Niniwe, baik. Tuhan bisa suruhkan ikan muntahkan Yunus, saudara, supaya dia masuk ke laut, keluar dari laut dan ke darat itu, saudara. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan perintahkan ikan Leviathan itu muntahkan Yunus, Tuhan akan perintahkan setan-setan untuk lepaskan engkau. Penyakitmu akan sembuh, penderitaanmu berakhir, masalahmu berakhir, katakan amin. Setan yang mengikat masalahmu, engkau yang ada dalam perut setan itu, engkau yang ditawan oleh setan itu, engkau akan bebas, engkau akan merdeka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Asal kita mau melayani Tuhan, katakan amin. Itu Yunus, Tuhan, aku mau melayanimu, aku sungguh-sungguh. Tadinya enggak mau, kalau sudah kadang-kadang kalau sudah kepepet baru ya udah. Baik Tuhan. Ternyata baik dalam gelap pun Tuhan selamatkan Yunus. Dia pergi Niniwe. Dia ngomong, ini kota ditunggang balikan. Satu preacher, satu penginjil mengkhotbahkan, saudara. Apa yang terjadi? Satu kota, tua dan muda, berpuasa, bertobat, diselamatkan. Betapa satu penginjil menyelamatkan satu kota. Kadang satu penginjil menyelamatkan satu desa. Kadang satu penginjil menyelamatkan bangsa-bangsa seperti Benny Hinn. Beri tepuk tangannya bagi kita. Saudara, penginjil, kalau kita mau menginjil, saudara, menceritakan Yesus, kakimu menjadi beautiful feet, katakan amin. Itu yang dinilai beautiful feet ternyata. Oh ini ya, ternyata ada kaki yang indah di mata Tuhan, yaitu menceritakan kabar baik, ya. Luar biasa, pekerjaan yang mulia adalah menginjil, saudara. Next. Kalau menolak kaki penginjil, utusan Tuhan, ya, bagaimana, saudara? Dikatakan dalam Matius 10, 14-15. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu. Dan apa dikatakan firman? Tebaskanlah debu dari apa? Kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada
Puji Tuhan. Ketika Yunus pergi ke Niniwe, mereka dengar dan mereka bertobat. Katakan amin. Kalau Tuhan utus penginjil-penginjil kota ke desa, mereka yang terima diberkati. Penginjil itu membawa berkat, saudara. Katakan amin. Dan berkat itu keselamatan, hidup kekal, tidak bisa diganti dengan uang, saudara. Itu luar biasa. Satu kota yang harusnya binasa, bisa kena tsunami seperti Sodom dan Gomora bisa hancur, lepas, tidak jadi dihukum oleh Tuhan karena Tuhan melihat benar. Ternyata khotbah Yunus yang simpel itu berhasil membuat satu kota Niniwe itu bertobat dan luar biasa. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kembali lagi dikatakan next dalam Roma pasal 10 14 sampai 15. Ya, pentingnya memberitakan Injil, misi penyelamatan jiwa-jiwa. Roma pasal 10 14 sampai 15. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Penting yang memberitakannya ini, saudara. Yang diutus ini penting. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis sekali lagi, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa apa? Kalau orang diutus Tuhan itu pasti luar biasa, katakan amin. Ya, perlu diutus Tuhan. Kalau tidak ada utusan itu, kita mau layani itu susah, saudara. Kita melihat kisah dari Musa. Sebentar. Musa, seorang Ibrani. Waktu dia besar, dia tahu dia orang Ibrani, ibunya orang Ibrani. Lalu dia lihat penindasan orang-orang Ibrani, orang-orang Mesir itu. Aduh, dia nggak tahan. Wah, aku ini juga darah Ibrani. Betapa ditindas, betapa orang-orang Ibrani ditindas oleh orang-orang Mesir itu. Apa yang terjadi, saudara? Dia bergejolak hatinya. Lalu suatu peristiwa, dia melihat penindasan, pemukulan kepada orang Ibrani. Akhirnya dia secara emosional, dia ingin menyelamatkan bangsanya sendiri. Karena dia duduk di kerajaan Mesir itu sebagai anak, diangkat sebagai anak. Lalu dia memukul, saudara, pada saat itu bahkan membunuh salah seorang prajurit Mesir itu, ya kan? Sehingga ceritanya, singkat cerita, sampai ke Fir'aun. Lalu ada orang-orang Ibrani begini, siapa yang menyuruh engkau menjadi penyelamat kami? Akhirnya dia bingung, saudara, karena dia yang pertama, dia belum dipilih Tuhan, belum diutus Tuhan sebagai pembebas bangsa Israel pada hari itu. Amin. Dia melakukan dengan kedagingan apa yang terjadi. Dia takut, dia harus kabur, dia harus keluar dari Mesir. Lalu dia ke padang gurun. 40 tahun dulu diproses sama Tuhan, mengembalakan kambing domba Yitro, saudara. 40 tahun. Tetapi Musa setelah 40 tahun, bahkan usia yang sudah 80 tahun, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, aku utus kau sekarang, Musa. Wih, kemana? Ke Fir'aun. Nah, bagaimana? Kamu akan membebaskan bangsa ini. Bagaimana? Dikatakan, lalu lihat, tanganmu masukkan, ada penyakit kusta, sembuh. Lalu lempar tongkat. Dengan tongkat itu bisa diberi kuasa menjadi ular dan diangkat lagi menjadi kuasa. Saudara, waktu dia datang yang kedua, dia datang. Tadinya dia lari dari Fir'aun, tapi waktu sudah Tuhan utus, dia datangi Fir'aun, dia perangi Fir'aun, dan dia kemenangan. Kalau sudah Tuhan utus, engkau pasti diberi kemenangan, karena engkau datang dengan kuasa Allah. Katakan amin. Jangan pernah melayani tanpa utusan Tuhan. Katakan amin. Kau akan gagal. Amin. If you melayani dengan kedaginganmu, gagal. Kata Tuhan, siapa utus kau? Tapi harus merendahkan diri, minta Tuhan utus. Katakan amin. Kalau sudah Tuhan utus, tidak ada setan, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa roh jahat dapat menyerangmu. Karena Allah yang hidup itu, roh yang ada dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu yang terjadi ketika diutus. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Injil diberitakan supaya orang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Injil diberitakan agar manusia yang terhilang ini bertobat dan diselamatkan.
supaya orang yang terhilang ini percaya kepada Juru Selamat, percaya kepada Allah Bapa di surga. Injil diberitakan agar manusia bersekutu dengan Allah dan mempunyai hubungan erat dengan Allah di surga itu. Injil diberitakan agar manusia mendengar firman Tuhan, mendengar tentang terang dunia, dan diselamatkan. Katakan amin. Makanya perlu mendengar Injil. Betapa pentingnya mereka yang membawa berita Injil ini, ya, tugas kerajaan surga yang sangat luar biasa. Yesus pun mengutus penginjil-penginjil. Pada saat kita lihat bagaimana Yesus mengutus penginjil, ayat terakhir, yaitu ada 2 ayat terakhir, Yesus Kristus mengutus kita untuk menangkan jiwa. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan apa? Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir apa? Roh-roh jahat, untuk apa? Melenyapkan dan segala kelemahan. Alkitab bukan berkata sebagai penyakit. Segala penyakitmu, segala kelemahanmu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan bilang beritakan Injil. Tuhan utus 12 murid. Sebelum diutus, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan mereka kuasa. Pola pelayanan perjanjian baru, ya, adalah pola pelayanan gada besi. Katakan bersama-sama, gada besi. Iya. Seorang gembala itu dalam perjanjian lama itu pasti bawa 2 hal, ya kan? Dalam kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 23, dia gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Katakan amin. Gadamu dan tongkat. Ada namanya tongkat gembala, saudara. Tongkat gembala itu biasanya untuk mendidik domba-domba. Kalau dombanya salah jalan atau dia ke kiri mau masuk jurang, dipukullah pakai tongkat. Tongkat itu biasanya seperti rotan itu, saudara. Jadi tidak begitu sakit, ya. Jadi hanya ya begitu, ya, supaya dia jalannya lurus begitu. Namanya disebut tongkat didikan, ya, gadamu dan tongkat menghibur aku. Tapi gada itu biasanya, apalagi kalau gada besi, untuk apa ada gada? Gada itu digunakan untuk mengusir binatang-binatang buas. Seperti Daud, ya. Binatang buas seperti apa? Seperti singa, beruang, atau serigala-serigala. Demikian pola pelayanan perjanjian baru. Bukan cuma mendidik dengan firman, bukan cuma menginjil, tetapi mengusir setan-setan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Itulah pelayanan gada besi. Katakan amin. Maka pola pelayanan gada besi ini penting, ya. Memberi makan padang rumput, memberikan firman Tuhan. Juga dikatakan yaitu mengusir kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, termasuk merawat, ya, menyembuhkan yang terluka hatinya. Yesus memanggil ke-12 murid, memberi kuasa kepada mereka, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Injil Matius pasal 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah. Amin. Pergilah dan beritakanlah. Inilah suatu utusan. Pergi. Go and preach it. Pergi dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Ini kuasa Tuhan, katakan amin. Beri cuma-cuma, ya. Jadi kamu terima dengan cuma-cuma, itulah kata firman Tuhan, karena kuasanya dari Tuhan, ya. Maka itulah ini satu perintah kata Tuhan, ya. Pergi, go, preach it. Pergi dan beritakanlah Injil itu, karena inilah yang Tuhan mau, untuk memberitakan kabar baik agar jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, untuk diutuslah. Pergi, pengutusan. Betapa indahnya. So, kenapa dikatakan mengusir setan? Setan itu penghalang keselamatan. Setan membuat manusia jatuh dalam dosa dengan tipu dayanya, menjerat manusia, ya. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Sehingga melalui kuasa Tuhan ini, maka diutuslah supaya setiap keluarga diberkati, diselamatkan. Diutus kita kepada tetangga, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada sahabat. Kasihan mereka yang bisa terhilang tanpa Tuhan Yesus, saudara. Kita perlu Yesus, katakan amin. Karena tanpa Yesus, tanpa juru selamat, mau orang kaya pun seperti apa, tapi hidupnya kalau tanpa Tuhan itu hilang, saudara. Mau punya kemuliaan, jabatan apa,
Kalau tanpa Yesus itu terhilang, saudara, katakan amin. Tapi Anda dalam Yesus, Anda adalah orang yang kaya di sorga dan di bumi. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya memberitakan kabar baik. Biarlah setiap kami diutus seperti Engkau mengutus murid-murid memberitakan kabar baik. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.